Susuk Pocong, sebuah film horor berbau komedi dan vulgar khas horor Indonesia jadul ini pertama kali tayang di tahun 2009. Seperti judulnya, film ini bercerita tentang kedahsyatan susuk dari orang yang sudah meninggal yang dipercaya dapat membuka aura kecantikan dan dapat memikat lawan jenis. Dalam film ini, Donna yang semasa hidupnya memakai susuk kemudian meninggal. Akhirnya susuk yang dikenakannya tersebut hendak diambil oleh seseorang untuk dijual. Namun petaka pun terjadi ketika sang pocong yang hendak diambil susuknya itu justru kabur dan bergentayangan. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Jika penasaran, kamu dapat simak alur cerita film Susuk Pocong ini sampai selesai. Namun sebelumnya tekan dulu ya tombol subscribe di bawah ini. Di awal film terlihat seorang pria bernama Rako hendak datang menemui selingkuhannya di sebuah apartemen. Terdengar dari telepon, sang selingkuhan yang bernama Donna itu seperti sudah tak sabar untuk bercumbu dengan si pria. Akan tetapi tiba-tiba Donna justru terjatuh dari apartemennya hingga menimpa sebuah mobil dan sekarat. Iya Donna sayang. Iya sayang, sebentar lagi gue naik ya. Film pun baru dimulai. Kemudian kita akan berkenalan dengan istri sah dari Rako bernama Asti yang tengah asyik nge-gym. Di situ Donna yang berprofesi sebagai penyanyi di sebuah klub itu juga diliput oleh televisi yang juga sempat disaksikan Asti di sana. Karena Donna kini masih kritis di rumah sakit, alhasil Rako pun membatalkan janjinya merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Asti pun terlihat merajuk dengan sikap suaminya tersebut. Hingga di malam harinya, Donna yang masih kritis itu pun akhirnya meninggal dunia. Aku ini gak bisa, bukannya gak mau. Aku ngerti, Rako. Terlihat meski Donna hanya sebagai selingkuhan, namun Rako sangat menyayanginya dan membuat ia sangat terpukul atas kepergian Donna tersebut. Malam itu juga Asti kembali curhat pada Gita perihal rumah tangganya dengan Rako yang makin tak harmonis hingga Rako yang sudah lama tak menyentuhnya. Alhasil Gita pun menarik kesimpulan bahwa Rako mempunyai wanita simpanan lain. Dia makin jauh dari gue, tapi kalian masih berhubungan. Mana ada laki-laki yang bisa diragukan lagi kalau laki lo itu udah punya simpenan. Di situ Gita juga bercerita bahwa dulu ia juga kurang mendapatkan kasih sayang dari suaminya, di mana ia akhirnya memberitahu satu rahasia agar sang suami makin lengket dengannya, yaitu dengan memasang susuk. Gue pasang susuk, 5 susuk sayang. Tertarik? Esok harinya Rako juga datang ke pemakaman Donna, meski ia hanya melihatnya dari jauh. Hingga di malam harinya saat ia pulang ke rumah, Asti yang melihat suaminya murung itu mencoba untuk memijitnya, yang membuat Rako kembali mengingat saat-saat sedang bermesraan dengan Donna. Namun di situ Rako justru menyebut nama Donna yang membuat Asti bingung. Dan saat ia tersadar, ia sempat melihat tangan hantu yang membuatnya kaget. Rako, kau manggil siapa sih? Rako. Jangan pernah nyentuh aku lagi ya. Karena merasa sangat frustasi, esok harinya Asti dengan diantar sang sopir bernama Asmo itu kemudian datang ke rumah dukun untuk memasang susuk sesuai petunjuk dari Gita. Di situ sang dukun yang maunya dipanggil Sesyeni itu berkata bahwa Asti membutuhkan susuk yang sangat kuat, yaitu susuk pocong. Jangan panggil Mbak, panggil aja Sesyeni. Kamu itu butuh susuk yang sangat dahsyat. Susuk pocong. Susuk pocong seperti
Ini karena sang suami rupanya sudah terpikat dengan orang yang memakai susuk, yang berarti di sini Donna juga memakai susuk untuk memikat Rako. Dan untuk itulah Asti membutuhkan susuk yang sangat kuat berasal dari perempuan yang sudah mati. Karena bingung tentang cara mendapatkan susuk tersebut, Sesieni pun menjelaskan di mana harus Asti sendiri yang mengambil susuk pocong itu. Susuk orang yang mati ini, kamu sendiri yang harus mengambil. Ia juga menunjukkan koran berisi berita kematian Donna, yang ternyata dulunya Donna juga memasang susuk di tempat tersebut, di mana Donna yang kini telah meninggal bisa Asti ambil susuknya untuk dipakai. Namun meski begitu, Asti masih belum menyadari ya bahwa selingkuhan Rako itu ternyata adalah Donna. Di mana ya dapetinnya? Namanya Donna, 9 atau 10 bulan yang lalu. Sama persis seperti tujuan kamu. Kemudian untuk dapat mengeluarkan susuk dari sang pocong, Asti harus mengepretkan daun kelor ke sekujur tubuhnya. Saya bersedia, tapi gimana caranya? Pakai daun kelor ini, kepretkan daun kelor itu. Bukannya mengambil susuk itu sendiri seperti yang diperintahkan oleh Sesieni, tetapi ia justru menyuruh Asmo untuk mengambilnya. Kebetulan Asmo yang istrinya sudah ngomel-ngomel akibat uang kontrakan yang nunggak itu pun tak punya pilihan lain selain menjalankan perintah untuk mengambil susuk pocong tersebut. Lo jangan tidur di sini, Bang. Lo tidur di kolong jembatan. Jangan diem aja lo. Lu lihat dulu nih. Tapi banyak banget Bang duitnya, Bang. Buru seneng dulu. Nih duit ada pamrihnya. Kerjaan apaan? Gali kuburan. Mulut lu kayak toa. Biarin ah. Gak apa-apa deh. Lo ini yang ngerjain. Malam itu juga ia dan sang istri pun terlihat mendatangi Zul yang tengah jaga di pos ronda agar ia mau menemani mereka. Mendengar ia diberi tugas menggali kuburan, ia sebenarnya hendak menolak. Namun setelah diiming-imingi uang ratusan ribu, pria tersebut pun menyanggupinya. Mulus nih. Lu mau kerjaan nggak? Kerjanya apa? Gali kuburan. Laki bini miring. Majnun. Londus deh nih, londus nih. Kalau fulusnya banyak, gali spiteng, ane lakonin. Sesampainya di kuburan, Asmo dan Zul langsung mencari letak kuburan Donna, di mana istri Asmo yang bernama Milah itu akan berjaga dan memberikan kode jika ada orang lain yang mendekat. Kuburannya di mana sih, Bang? Harim ente gimana sih? Ini kuburan semua nih tuh. Gue nunggu di sini aja, Bang. Ya, hati-hati sayang. Buruan. Bawa. Untung saja kuburan Donna itu dapat dengan mudah mereka temukan. Dan tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung menggali kuburan tersebut. Donna Carmila. Yuk kita gali sekarang yuk. Kita berdoa dulu biar selamat. Pakai didoain segala lagi. Sementara itu, Milah justru mendengar suara yang ia sangka tukang sekoteng. Namun ternyata itu adalah tukang pijit keliling yang hanya kebetulan lewat. Tak lama Asmo dan Zul sudah berhasil menggali hingga mendapati sang poci. Masa di kuburan ada tukang sekoteng sih? Ini Bang, ini Bang. Kang pijit. Lu ngapain? Jangan-jangan hantu. Nggak napak. Keras banget kakinya ya. Sekarang buka papannya. Mana mulu. Ya udah berdua. Kirain udah tua. Kagak taunya masih muda. Cantik, seksi lagi. Namun saat mereka hendak mengepret poci tersebut menggunakan daun kelor, si tukang pijit justru lewat di dekat mereka, yang membuat mereka mengecek keadaan di luar. Awas. Suara apaan tuh? Mau bagai kucing nih. Dasar manusia. Ada orang Jul. Tenang aja. Jangan takut. Di situ terlihat sang poci kini berdiri di belakang mereka. Hingga saat mereka menoleh ke belakang, alangkah kagetnya mereka melihat rupa sang poci. Tanda-tanda dingin. Lu berak ya Jul ya? Enak aja. Di bau bangke. Kita nengok bareng-bareng aja yuk, Mo. Kini sang poci yang mulai gentayangan itu kemudian muncul di belakang Milah, di mana tak lama Zul dan suaminya itu telah kembali. Ya, di sini sang poci menjadi gentayangan karena semasa hidupnya memakai susuk, yang mana selama susuk tersebut belum terlepas, maka selamanya sang poci akan tetap bergentayangan.
Bila mayatnya hilang. Mayat bisa hilang, yang bener aja dong lo. Tuh mayat kabur. Masa mayat bisa jalan sendiri? Orang-orang pada bilang kok, orang mati masih ada susuknya. Mayatnya kagak gampang mati. Terus gentayangan. Kita pulang yuk. Scene kemudian beralih ke seorang sopir taksi yang nampak tengah kebelet. Setelahnya ia pun kembali ke mobil, di mana ia justru merasa ada bau busuk di mobilnya, yang ternyata sang poci kini muncul di sampingnya. Ini bawa apa lagi? Kok aneh ya? Selain itu, sang poci yang gentayangan juga kini mendatangi Asti, yang kemungkinan Donna merasa dendam dengan Asti. Karena adanya Asti membuat Donna tak bisa memiliki Rako sepenuhnya. Sementara itu, Rako ternyata juga mempunyai wanita simpanan lain guys, bernama Julie. Dimana malam itu terlihat mereka baru saja selesai mantap-mantap. Sebenarnya Rako ingin segera kembali ke rumah untuk menemani Asti. Namun Julie yang tak mau ditinggal itu kembali merayu Rako, hingga mereka pun lanjut ke ronde berikutnya. Mau kemana? Kesian Asti sendirian di rumah. Sejak kapan kamu berdua sama dia? Esok harinya karena tidak bisa mendapatkan susuk Donna, Mila justru membeli susuk emas lainnya untuk menipu Asti. Meskipun Asmo tak tega menipu majikannya itu, namun Mila tetap bersikeras membawakan susuk tersebut, di mana Mila justru memasang harga tinggi untuk susuk itu. Buat Bu Asti. Ini emas beneran? Susuk emas sih beneran. Tapi kan yang diminta Bu Asti bukan susuk ini. Bilang aja sama Bu Asti, susuknya si Donna. Lihat ya Bu ya. Satunya 2 juta, semuanya 16 juta. Mahal sekali ya. Saya ambil. Ibu ambil. Kebetulan saya baru ambil uang dari... Saat dibawa ke tempat Sesieni, sebenarnya sang dukun seperti meragukan susuk tersebut. Namun karena Asti sangat yakin dengan susuk yang ia bawa itu, ia pun meminta agar Sesieni segera untuk memasangnya. Setelah susuk itu dipasang, Sesieni memberikan pantangan yang tak boleh Asti langgar, yaitu tak boleh makan labu air, pisang mas, dan tidak boleh memakan sate langsung dari tusukannya. Kamu yakin? Ini susuknya pocong Donna. Saya yakin kok. Pasang aja sekarang. Saya udah siap kok. Kamu dilarang makan labu air. Kalau kamu makan sate, tidak boleh langsung dari tusuk. Kalau semua pantangan itu kamu langgar, susuk pocong kamu kehilangan seluruh kekuatan. Malam harinya di sebuah warung, kebetulan sang sopir taksi yang sempat diteror sang poci itu pun menceritakan pengalaman mengerikannya, di mana Zul yang mendengar pun langsung meminta sang sopir untuk kembali ke tempat ia melihat sang poci. Dan jelas saja sang sopir tak mau mengantarkannya. Yang naik taksi gua semalam curi beneran, pocong beneran. Yang bener bang. Tahu lu nggak percaya? Bisa antar Ana nggak? Gua nggak mau kesana. Ana bayar 2 kali lipat bagaimana? Gua bilang gua nggak mau, takut. 3 kali lipat? Kagak. Tidak hanya Asti, sang poci rupanya juga meneror Julie malam itu yang tampak tengah asyik berenang. Di sisi lain, Asti yang kini makin mempesona itu terlihat membuat pria hidung belang di sana tertarik dengan dirinya. Alhasil, Asti dan Gita pun tertawa puas dengan kedahsyatan susuk tersebut. Lu beda banget sayang. Oh iya. Oke. Pasti mulai sekarang segera pasti akan tunduk sama lo sayang. Setelah mendapatkan uang yang banyak, Mila justru berniat untuk kabur malam itu, di mana pemilik kontrakan tampak hendak menagih uang tunggakan tersebut. Kini giliran Rako yang nampaknya kembali mendapatkan teror, di mana saat ia hendak pergi, mobilnya itu justru mogok guys. Dan saat ia keluar untuk mengecek, mobilnya itu justru menyala dengan sendirinya, di mana sang poci kini muncul di mobilnya dan membawa pergi mobil tersebut.
Bapak kenapa, Pak? Pak! Bekan mimpi kali itu orang. Hah? Apaan tuh? Entah sang Poci sudah lelah untuk terbang atau gimana ya guys ya. Yang jelas ia kini berkendara sampai ke jalan raya yang juga dilihat oleh pemilik warung. Zul yang kebetulan masih di sana pun bergegas untuk mengejar mobil berisi Poci tersebut. Gak kebayang sih kalau ampe tuh pocong kena tilang polisi guys. Bakal gimana ya? Lagi nunggu siapa, Bang? Nunggu pocong, Pok. Hah? Saya mah kagak percaya kalau nggak ngeliat. Karena sang istri kabur, alhasil Asmo yang tak bisa membayar uang kontrakan itu pun diusir. Hingga ia kemudian hendak menumpang di rumah majikannya tersebut. Untunglah Asti ini memang baik hati ya, hingga ia pun mempersilahkannya menumpang di sana. Asma, Kontrakan saya belum dibayar. Istri saya kabur, jadi saya diusir. ayo masuk dalam. Kamu bisa pakai kamarnya di atas. Kamu tahu kan di mana kamarnya? Ya, Bu. Terima kasih. Setelahnya, Asti yang masih resah menunggu kedatangan Rako itu pun mendengar suara tangisan dari lantai atas, yang ia sangka itu merupakan Asmo. Namun ternyata Asmo justru muncul di belakangnya. Hingga saat ia mengecek sosok yang duduk di depannya itu, ternyata setelahnya, Zul yang masih mengikuti sang Poci kini nampak mendapati mobil yang dibawa sang Poci tersebut sudah berhenti tanpa keberadaan sosok yang dicarinya itu. Nampaknya sang Poci mengikuti Rako ya, yang kala itu datang ke bar tempat Dona dulu biasa bernyanyi. Kok nggak ada sih? Aku yakin Ana lihat tadi di dalam sini. Dia ke situ kali itu. Bersamamu selama engkau bersedih. Rako yang masih belum bisa move on itu pun kembali teringat saat Dona pertama kali manggung di sana. Hingga sang manajer kafe yang memang kenal dengan Rako itu kemudian menghampirinya. Meski si manajer menawari Rako gadis lain yang lebih muda dan cantik, namun Rako justru kesal dan menanyakan penyebab kematian Dona kepada sang manajer. Lupain Dona aja, kenapa sih? Ada penyanyi muda yang cantik juga. Apa sih Dona bunuh diri? Apa salah gue? Lu kan kenal dia lebih lama. Harusnya lu ngerti. Di saat yang sama, terlihat Zul mengikuti Poci itu hendak masuk ke dalam bar, yang langsung dicegah sang penjaga karena penampilannya yang tak meyakinkan. Namun di situ ia berhasil mengelabuhi si penjaga, hingga Zul dapat menyerobot masuk ke dalam sana. Ada cewek telanjang, Pak. Aduh. Masuk ke tempat beginian lagi. Dasar pocong nggak tahu diri. Sekuritinya rese-rese lagi. Benar saja guys, sosok Poci tersebut pun terlihat berdiri di sana. Hingga Zul yang ingin menyabet sang Poci menggunakan daun kelor itu akhirnya ditangkap oleh si penjaga. Pocong, seblak ente pakai daun kelor. Kurang ajar lu ya. Ayo keluar. Pak, maaf Pak, sebentar keluar. Kembali ke Rako, di situ sang manajer kafe tak percaya jikalau Dona bunuh diri. Sang manajer juga berpendapat bahwa bisa saja Dona sengaja dibunuh oleh seseorang yang akhirnya membuat arwahnya penasaran hingga menjadi pocong. Di situ Rako juga akhirnya tahu bahwa Dona ternyata menggunakan susuk agar penampilannya selalu menawan. Dia tuh nggak pakai susuk kayak Dona. Rako, kamu tuh nggak tahu ya. Makanya dia selalu kelihatan awet muda. Hingga di esok harinya ia pun berinisiatif mendatangi Rako ke kantornya. Benar saja, Rako yang baru melihat Asti seusai memasang susuk itu pun terpukau melihat penampilan istrinya tersebut. Hingga Rako langsung memantap-mantapinya di sana. Asti, kamu kelihatan beda banget. Baru pertama kali saya datang kantor kamu. Kamu kelihatan beda banget, Asti. Kini hubungan pasutri tersebut terlihat romantis kembali, di mana esok harinya Rako mengajak Asti untuk pergi berbelanja. Di situ Rako yang sedang memilihkan kalung untuk Asti tak sengaja terlihat oleh Julie.
Hingga saat mereka tengah mencoba sebuah baju di ruang fitting, Julie justru masuk ke sana yang membuat Rako panik. Aku bingung di antara ini sama ini. Kamu pasti seksi pakai itu deh. Masuk. Belakang. Oke. Ada istri aku di sebelah. Kenapa telepon aku gak kamu angkat? Kamu lagi ngomong sama siapa? Enggak ngomong sama siapa-siapa. Malam harinya, Julie yang kesepian itu memaksa Rako mendatanginya malam itu juga, di mana ia juga mengancam hendak memberitahu Asti perihal perselingkuhannya itu. Alhasil Rako pun meninggalkan Asti dan mendatangi Julie yang nampak telah bersiap dengan baju dinasnya. Halo? Kalau kamu gak datang malam ini, aku kasih tahu ke istri kamu. Mengetahui Rako mendatangi wanita simpanan lain, Asti pun mengajak Asmo untuk membuntutinya, di mana ia kini pasrah dengan suaminya itu, dan meminta agar Asmo mengantarnya pulang. Bapak lagi ada meeting kali, Bu. Seharusnya aku gak percaya sama dia. Aku memang bodoh, Mo. Ibu jangan sujon dulu. Percuma aku pakai susuk mahal-mahal. Kita pulang, Mo. Setelah Rako sampai di sana, Julie pun langsung merayu Rako untuk menyetubuhinya. Namun di sini Rako rupanya hendak menyudahi perselingkuhannya itu dan ingin mempertahankan pernikahannya dengan Asti. Julie! Julie! Sayang, lihat deh, kelinci yang kamu beli pas banget. Aku udah gak bisa lagi. Maksud kamu gak bisa apa? Kamu capek kan? Aku bantuin ya, sayangnya. Julie, udah. Hubungan kita harus selesai. Aku udah gak bisa lagi. Mendengarnya, Julie pun kesal karena menganggap Rako yang membuat hidupnya hancur setelah tidur dengannya. Dan meski begitu, Rako yang sudah mantap ingin kembali ke Asti pun meninggalkan Julie di sana. Di sisi lain, Asmo yang kasihan melihat juragannya itu akhirnya berterus terang jikalau susuk yang diberikannya pada Asti bukanlah susuk pocong dona, melainkan susuk abal-abal yang ia beli dari dukun. Bu Asti, saya mau minta maaf, Bu. Sebenarnya susuk yang Ibu beli bukannya susuk dona, Bu. Kuatannya mungkin nggak sedahsyat yang Ibu pikir. Meski begitu, Asti yang sudah pasrah nampak tak mempermasalahkannya. Karena ia kini sadar bahwa susuk sehebat apapun tak akan bisa membuat sang suami kembali mencintainya. Di situ Asti justru berkata bahwa 10 menit lagi Asmo bisa mengambil susuk yang ada di tubuhnya itu, yang nantinya harganya akan sangat mahal. Ternyata di sini Asti berniat mengakhiri hidupnya sendiri akibat frustasi. 10 menit lagi, kamu boleh jual susuk ini. Maksud Ibu? Susuk orang yang sudah meninggal, pasti mahal harganya. Apa maksudnya? Ia pun berniat menyayat nadinya, di mana pocong dona justru muncul di sana yang justru dirasa tepat, karena pocong tersebut menginginkan kematian Asti. Aku gak pernah ngambil susuk kamu. Ini susuk palsu. Mungkin aku mati. Namun rupanya sang poci tak ingin Asti mati, yang membuat pisau yang digunakannya itu tak dapat menyayat nadi di tangannya. Asti pun tak kekurangan akal. Ia mencoba memecahkan kaca dan menggunakannya untuk bundir. Di sisi lain, Rako nampak sudah sampai di sana. Dan karena kamar mandi itu dikunci dari dalam, Rako pun memecahkan kaca untuk segera menyelamatkan istrinya tersebut. Bu Asti mau bunuh diri, Pak. Kita ke rumah sakit sekarang juga. Sementara itu, Zul nampak girang melihat sosok poci yang ia cari ada di depannya. Hingga saat ia selepet sosok tersebut menggunakan daun kelor, ternyata itu bukan pocong guys, melainkan sejoli yang tengah mojok. Hingga si pria yang kesal pun memukuli Zul hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan dirawat oleh suster seksi. Pucuk di Cita. Ente di sini, Cang. Nggak perlu susah-susah lagi, anak. Mantap paruh gua aja. Tuh bang, lihat gila tuh. Maaf bang, ya ampun bang. Mut. Anyu, kepala anak masih pusing nih.
Kebetulan Asti juga dilarikan ke rumah sakit yang sama. Hingga Zul akhirnya bertemu Asmo di sana. Mereka pun menyempatkan diri untuk menjenguk Asti, di mana Rako justru menyangka bahwa Asmo memata-matai dirinya hingga mengetahui hubungan perselingkuhannya dengan Donna. Pak, bagaimana keadaan ibu, Pak? Dari mana ibu tahu soal Donna? Kamu yang mata-matain saya, kan? Namun di situ Asmo yang tahu kemudian berkata bahwa Asti mengetahui tentang Donna dari Sesyeni yang menyuruhnya mengambil susuk pocong Donna. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Ibu Asti kenal Donna, disuruh Sesyeni ngambil susuknya, Pak. Susuk Donna. Karena Rako sudah berkomitmen untuk menyelamatkan perkawinannya dengan Asti, ia pun pamit hendak menemui Julie dan menyelesaikan semuanya. Namun di sini Julie justru menunggu kesempatan saat Rako pergi agar ia bisa menghabisi Asti. Asti sayang, aku harus pergi dulu ya. Ada urusan yang aku harus selesaiin. Asmo, kamu jaga ibu di depan ya. Menyadari nyawa Asti kini dalam bahaya, Rako yang sedang dalam perjalanan kembali itu pun mencoba menghubungi Asmo, yang sialnya nomornya tidak aktif. Sialnya mereka tak tahu bahwa Julie yang hendak menjenguk Asti itu punya niat untuk mencelakai. Asmo, masih mati. Ya, baterainya habis. Gue lupa charger. Ribet aja ente. Selamat malam, Mas. Saya bawa kiriman bunga untuk Bu Asti. Ini kamarnya, Mbak. Silakan. Haram buat lo. Siapa kamu? Saya Julie, Mbak, temannya Mas Rako. Di situ Asti pun bingung dengan kedatangan Julie, hingga Julie akhirnya mengungkapkan bahwa ialah yang mendorong Donna dari lantai atas hingga Donna akhirnya tewas. Dan kini ia yang ingin memiliki Rako seutuhnya pun hendak menghabisi Asti juga. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Julie hendak menghabisi Asti dengan membekapnya menggunakan bantal. Saya yang mendorong Donna jatuh. Gue cuma pengen tahu apa dia pelacur? Apa pakai susuk? Padahal gue kasih semuanya. Dia mau balik sama Namun di sana pocong Donna justru muncul yang membuat Julie ketakutan. Mengetahui pocong Donna hendak menghabisi Julie, sebenarnya Asti mencoba mencegahnya. Hingga Rako dan lainnya itu masuk ke dalam. Dan sang poci pun membuat Julie terjatuh dan berakhir tewas. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Zul langsung mengejar poci tersebut. Yang kali ini rupanya sang poci sudah siap jika susuknya diambil. Anak ke bawah dulu. Kejar tuh pocong ya. Hati-hati dulu. Aduh Donna, anak capek nih. Selain anak pengen kaya, aku yakin mau bantu ente doang. Zul pun mengibaskan daun kelor ke tubuh poci tersebut, di mana ia nampak sangat girang mendapatkan susuk pocong tersebut. Anak bakalan kaya, anak bakalan kawin itu suster. Esok harinya Rako dan Asti nampak sudah baikan. Namun di situ Asti ingin agar mereka berpisah dulu untuk sementara waktu. Dan Asmo yang setia dengan majikannya itu pun memutuskan untuk ikut dengan Asti. Lebih baik kita pisah dulu, Rako. Beri saya waktu memilih jalan hidup saya. Tapi aku... Tolong, Rako. Asmo, kamu ikut saya kan? Saya akan ikut kemanapun ibu pergi. Tolong tas saya. Kemudian Zul dengan susuk pocongnya itu terlihat menemui seseorang yang ingin membeli susuk tersebut. Susuk pocong, ya salam. Yang mau beli susuk pocong anak? Barangnya sudah ada? Siap dong Bu. Buat nikah? Nikah apa enaknya sih? Pasti ada enaknya. Nikah aja sama anak, nggak usah pakai susuk. Dan film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita Susuk Pocong.
Ya, di sini pocong yang semasa hidupnya memakai susuk dan meninggal, maka pocong tersebut akan terus bergentayangan sampai ada yang melepaskan susuk tersebut. Seperti Donna yang akhirnya gentayangan dan berhasil menghabisi orang yang telah mencelakai dirinya. Di akhir film, Donna pun dapat terbebas setelah Zul mengambil susuk di tubuhnya. Ya, meskipun Zul sendiri juga mengambil keuntungan dari susuk yang diambil tersebut. Asti sebenarnya berhasil memikat kembali Rako dengan memasang susuk. Meskipun itu bukan susuk pocong, tapi ternyata dapat membuat Rako kembali terpesona. Namun sialnya mereka justru harus salah paham akibat Julie yang ingin memiliki Rako seutuhnya, bahkan berniat menghabisi Asti. Oke, sampai di sini dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.